Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sintiawati, Stambuk A22118031, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi jaringan otot. Seperti yang telah terlihat di slide PPT saya, bahwa kita kali ini akan membahas tentang jaringan otot pada manusia. Jadi ini adalah gambar dari anatomi manusia. Nah, apa sih itu jaringan otot? Jadi, jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Selama ini kita mengenal otot sebagai suatu bagian tubuh manusia yang tampak pada sebagian tubuh seorang atlet atau binaraga. Jadi bisa dibayangkan bahwa otot itu hanya terdapat pada seorang atlet atau binaraga, tapi nyatanya tidak. Namun tidak hanya itu, karena manusia dibekali dengan 600 lebih jenis jaringan otot yang berada di seluruh tubuh. Supaya lebih memahami mengenai jaringan otot, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai fungsi jaringan otot pada manusia. Jadi, fungsi jaringan otot ini beragam sesuai dengan penggunaan otot pada bagian tubuh tertentu. Nah, yang pertama adalah melakukan gerakan tubuh. Jadi, otot rangka ini bertanggung jawab atas gerakan yang kita lakukan. Nah, jenis otot ini melekat pada tulang kita dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Kita dapat melakukan gerakan karena aktivitas otot rangka. Otot mengikuti arah gerakan yang kita inginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Nah, fungsi yang kedua adalah menjaga tubuh tetap stabil. Jadi, jaringan otot lurik yang berada di area perut hingga punggung berperan sebagai penopang tubuh sekaligus melindungi tulang belakang. Otot yang berada di area ini disebut juga sebagai otot core. Semakin kuat otot core kita, maka tubuh kita juga akan semakin stabil. Nah, untuk fungsi yang ketiga dari jaringan otot manusia ini adalah membangun postur tubuh. Jadi, otot juga berfungsi dalam hal membangun postur tubuh manusia. Nah, jaringan otot di tubuh juga berperan dalam mengatur postur. Untuk mendapatkan postur yang baik, kita perlu memiliki kelenturan dan kekuatan yang baik. Nah, misalnya otot leher dan paha yang kaku, serta otot punggung yang lemah, bisa menyebabkan postur tubuh menjadi kurang baik. Nah, postur tubuh yang kurang baik ini biasanya menyebabkan nyeri di area persendian kita. Jadi, bisa kita lihat bahwa mengapa ada sebagian orang yang biasa merasakan nyeri di area persendian mereka. Jadi dengan hal ini kita dapat mengetahui bahwasanya fungsi otot ini dapat membantu membangun postur tubuh manusia. Nah, yang selanjutnya mengenai macam-macam otot pada manusia. Jadi, pembahasannya mengenai macam-macam otot pada manusia. Secara garis besar, otot manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kita bisa melihat pada gambar ini bahwa di mana sih letak-letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi untuk otot polos ini berada di sekitar area perut kita. Jadi perhatikan kursor saya ya. Nah, dan kedua mengenai otot lurik. Jadi
Perlu kita ketahui bahwa otot lurik ini berada di sekitaran lengan tangan kita. Nah, untuk otot jantung berada di bagian dada kita. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami yang mana sih otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi ini ada 3 gambar dari masing-masing otot tersebut. Ini adalah gambar otot polos. Nah, dan yang ini adalah gambar otot jantung. Dan yang terakhir adalah gambar dari otot jantung. Maksudnya otot lurik. Nah, teman-teman semua, sampai di sini kalian paham kan mengenai bagian-bagian dari otot manusia ini. Nah, selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas mengenai otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Jenis otot inilah yang berperan dalam pergerakan tubuh kita. Nah, otot lurik ini menyumbangkan sekitar 40% berat badan manusia. Kemudian, otot lurik akan mulai bekerja saat sistem saraf mengirimkan sinyal, lalu menginstruksikan otot untuk berkontraksi. Jadi, saat ada instruksi tersebut, sekelompok otot yang dibutuhkan tubuh untuk bergerak ke arah tertentu akan bekerja sama. Nah, pergerakan yang mengakibatkan otot lurik tidak sepenuhnya otomatis. Jadi, meski tidak perlu secara spesifik menginstruksikan otot untuk menggerakkan kaki, namun tapi masih bisa harus berada dalam keadaan sadar agar otot lurik bisa bergerak. Selanjutnya otot jantung. Nah, sesuai namanya, jaringan otot jantung hanya dapat ditemukan di organ yang sama. Fungsi utama dari otot jantung adalah untuk memompa darah dari dan menuju jantung. Tentunya otot ini bekerja secara otomatis tanpa memerlukan instruksi tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah jaringan otot polos. Nah, otot polos ini adalah otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan juga pembuluh darah kita. Jadi, otot polos dapat juga disebut sebagai otot visceral dan dianggap sebagai otot yang paling lemah dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Jadi, jenis otot ini berfungsi untuk membuat organ dalam tersebut berkontraksi. Sehingga kita bisa mengantar makanan asupan lain yang masuk ke dalam tubuh menuju organ-organ tertentu. Perlu kita ketahui bahwa otot polos bekerja di bawah alam sadar atau secara otomatis, sehingga kita tidak perlu sengaja menginstruksikan otot ini untuk membawa makanan yang dikonsumsi dari usus ke lambung. Proses tersebutlah sudah bisa terjadi dengan sendirinya. Baiklah teman-teman semua, itulah mengenai materi jaringan otot pada manusia. Semoga kalian paham ya dengan apa yang telah saya jelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.